Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan mengenai berita ringan atau soft news. Anggota kelompok kami terdiri dari Abram Arya Perdana, Martea Paskaria Elsavane, dan saya sendiri Regina Agustinawati. Yang pertama ada pengertian soft news. Berita ringan atau soft news adalah jenis berita yang cenderung tidak terlalu serius, bersifat menghibur, dan tidak berfokus pada isu-isu politik atau berita keras. Soft news merupakan berita yang dari segi struktur penulisannya relatif lebih luas dan dari segi isi tidak terlalu berat. Soft news pada umumnya tidak terlalu lugas, tidak kaku atau ketat, khususnya dalam soal waktu. Kami juga mengambil pengertian mengenai soft news dari beberapa ahli. Yang pertama, kami mengambil pendapat dari Morrison tahun 2008 yang menyatakan bahwa soft news adalah segala berita yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam, namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Yang kedua, kami mengambil pendapat dari Nina dan Trianto dalam Jurnalisme Positif tahun 2021. Soft news adalah jenis berita ringan yang lebih menekankan pada sisi human interest. Dan yang terakhir, menurut Herbert J. Gens, seorang sosiolog dan peneliti media, menyatakan bahwa berita ringan merupakan berita yang menghadirkan informasi tentang peristiwa yang lebih bersifat human interest dan hiburan, dan kurang tentang isu-isu politik dan sosial yang serius. Dan kelompok kami menyimpulkan bahwa soft news adalah jenis berita yang tidak terlalu berkaitan dengan isu-isu serius atau berat. Biasanya berita jenis soft news ini lebih fokus pada cerita-cerita yang bersifat hiburan atau tren terkini. Dan dalam berita soft news ini, unsur emosi dan hiburan menjadi dominan daripada aktualitas isi beritanya. Selanjutnya, kelompok kami juga mengemukakan terkait struktur dari soft news. Yang pertama ada judul atau headline. Jadi, judul pada soft news ini biasanya dibuat untuk menarik perhatian pembaca dan dikemas dengan menggunakan bahasa yang kreatif dan juga menarik. Selanjutnya ada pengantar, yang dimana pengantar ini berfungsi untuk menjelaskan secara singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam berita, khususnya dalam soft news, dan pengantar dalam soft news ini dibuat dengan cara yang menarik dan mengundang pembaca untuk terus membaca ceritanya atau membaca beritanya. Selanjutnya ada badan berita atau body. Pada bagian ini, berita dikembangkan menjadi cerita yang lebih banyak detail di dalamnya, dan termasuk juga wawancara, kutipan, deskripsi, dan fakta-fakta yang relevan dari beritanya. Kemudian ada foto atau gambar. Berita soft news biasanya disertai juga dengan foto atau gambar yang kemudian mendukung isi dari cerita atau berita yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa. Di sini gaya bahasa yang digunakan dalam soft news itu cenderung lebih santai dan kreatif dengan penggunaan bahasa yang mampu menarik perhatian pembacanya. Selanjutnya ada karakteristik berita ringan atau soft news. Yang pertama, tidak terlalu berat. Jadi soft news ini tidak memfokuskan pemberitaan pada isu-isu yang serius, berat, atau politik. Namun, soft news ini lebih memfokuskan pada hiburan, gaya hidup, dan juga topik-topik yang lebih ringan dan menarik untuk dibaca. Nah, selain itu, soft news juga memiliki karakteristik yaitu subjektif. Soft news sering mencakup pendapat atau sudut pandang yang subjektif dari penulis atau reporter dan biasanya berisi komentar, analisis, atau penilaian secara pribadi. Selanjutnya, soft news juga berfokus pada individu. Soft news biasanya mengangkat cerita tentang kehidupan seseorang, misalnya saja selebriti atau tokoh penting, kisah sukses individu, peristiwa sosial, atau peristiwa kecil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik dari berita ringan atau soft news ini adalah aspek emosional.
Pemberitaan dalam soft news lebih berusaha untuk menggugah emosi pembacanya. Dan soft news bisa mengandung unsur-unsur yang sentimental, menghibur, atau menggelitik. Kemudian pembahasan yang tidak terlalu mendalam. Soft news biasanya tidak membahas sesuatu permasalahan yang diangkat secara mendalam. Berita dalam soft news lebih berfokus pada pembahasan yang dapat memberikan gambaran umum daripada analisa yang mendalam. Selanjutnya, tujuan soft news adalah untuk menghibur pembacanya. Banyak ditemukan berita soft news yang menghadirkan cerita-cerita yang menarik dan juga menggugah tawa. Kemudian, soft news juga memiliki penggunaan bahasa yang ringan. Soft news biasanya ditulis dengan bahasa yang lebih santai dan juga mudah untuk dimengerti. Penulisan beritanya tanpa banyak menggunakan bahasa formal atau istilah-istilah yang mungkin sulit untuk dipahami oleh pembaca. Soft news juga memiliki kaidah kebahasaan dalam penulisannya. Yang pertama, bahasa santai. Jadi, bahasa yang digunakan dalam berita soft news ini cenderung lebih santai dan juga mudah untuk dimengerti. Istilah formal atau teknis jarang sekali digunakan dalam penulisan soft news. Kemudian, gaya penulisan yang kreatif. Penulisan yang kreatif dalam soft news ini bertujuan untuk membuat berita lebih menarik dibaca dan juga menghibur. Selanjutnya, pemilihan kata yang menggugah imaji. Jadi, penulisan berita soft news ini memilih kata-kata yang kuat yang untuk menciptakan gambaran yang lebih jelas bagi pembacanya. Baik, berikutnya hasil analisis dan penyuntingan. Terdapat bentuk salah, bentuk benar, dan keterangan. Yang pertama, viral parade sound system buat telur pedagang martabak pecah. Panitia langsung ganti rugi. Bentuk benarnya, viral parade sound system buat telur pedagang martabak pecah. Panitia langsung ganti rugi. Jadi keterangan penulisan kata sound system seharusnya ditulis dengan menggunakan tulisan miring, karena kata tersebut merupakan bahasa asing. Terdapat pula typo atau kesalahan pada penulisan kata panitia. Berikutnya, yang kedua, beredar sebuah video yang memperlihatkan telur milik penjual martabak pecah gegara suara sound system yang sangat keras. Bentuk benarnya ialah beredar sebuah video yang memperlihatkan telur milik penjual martabak pecah akibat suara sound system yang cukup keras, yang sangat keras, maaf. Dan keterangannya, penulisan kata gegara dalam kalimat tersebut salah satu karena dalam KBBI, kata gegara bukan bahasa baku. Selain itu, terdapat pula kesalahan dalam penulisan kata sound system. Penulisan kata sound system seharusnya ditulis dengan menggunakan tulisan miring. Berikutnya, rekaman tersebut diunggah oleh akun TikTok @jakartaverse yang terlihat beberapa telur pecah akibat suara sound system yang lewat di jalan. Bentuk benarnya ialah rekaman tersebut diunggah oleh akun TikTok @jakartaverse. Dalam rekaman tersebut, terlihat beberapa telur yang pecah akibat suara sound system yang lewat di jalanan. Keterangannya, kesalahan pada kalimat tersebut tampak dari susunan kalimat yang kurang efektif dan rancu. Selain itu, terdapat pula kesalahan pada penulisan kata sound system dan kata di jalanan. Berikutnya, doke pecah pada pecah lur. Sing duwe martabak kesel gara-gara sound trabas. Sing duwe sound trabas New Kalista nada. Doke pada pecah. Ujar perekam. Bentuk benarnya ialah doke pada pecah lur. Sing duwe martabak kesel gara-gara sound trabas. Sing duwe sound trabas New Kalista nada. Doke pada pecah, ujar perekam. Keterangannya ialah penulisan pada kalimat tersebut salah karena dalam EYDV untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah harus menggunakan kata huruf miring, maaf. Berikutnya,
Namun sound system yang digunakan tersebut membuat rugi pedagang martabak lantaran pecah gegara suara sound system yang keras. Bentuk benarnya adalah, namun sound system tersebut membuat rugi pedagang martabak karena menyebabkan telur miliknya pecah akibat suara sound system yang keras. Keterangannya, penulisan sound system yang digunakan dihilangkan karena pemborosan kata dalam kalimat. Selain itu, penulisan kata sound system seharusnya ditulis dengan huruf miring karena menggunakan bahasa asing. Baik, berikutnya ada mengganti rugi telur penjual martabak yang tanpa sengaja pecah karena suara sound system. Bentuk benarnya adalah mengganti rugi telur penjual martabak yang tanpa sengaja pecah karena suara sound system. Penulisan kata sound system ditulis dengan menggunakan tulisan miring karena kata tersebut merupakan bahasa asing. Berikutnya, ia tampak membawa beberapa lembar uang dan menyerahkan ke penjual martabak. Bentuk benarnya adalah ia tampak menyerahkan beberapa lembar uang ke penjual martabak. Penggunaan kata membawa beberapa lembar uang dan dalam kalimat tersebut dihapus karena menyebabkan pemborosan kata. Pemborosan kata yang digunakan dalam kalimat tersebut menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Baik, berikutnya, mereka mempunyai acara arak-arakan sambil dangdutan bersama warga. Bentuk benarnya adalah mereka mengadakan acara arak-arakan sambil dangdutan bersama warga. Kesalahan pada kalimat tersebut terdapat pada pemilihan kata yang kurang tepat. Kata mempunyai dapat diganti dengan kata mengadakan yang lebih sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Berikutnya, biasanya kalau kayak gini yang punya acara yang ganti rugi sih, setahu aku ya. Comment at Caleb. Bentuk benarnya adalah biasanya kalau kayak gini yang punya acara ganti rugi sih, setahu aku ya. Comment at Caleb. Kesalahan pada kalimat tersebut terdapat pada penggunaan kata yang kurang tepat sehingga menimbulkan pemborosan kata. Kata yang sebaiknya dihilangkan karena penggunaan kata dalam kalimat tersebut sudah dituliskan di kalimat awal. Baik, berikutnya. Penutup. Fokus utama dari soft news adalah memberikan informasi yang bersifat ringan, menghibur, dan seringkali bersifat kepentingan kemanusiaan atau berita kemanusiaan. Biasanya, soft news mengangkat cerita-cerita yang unik, inspiratif, atau menggelitik minat pembaca. Tujuannya adalah untuk menghibur dan membangkitkan emosi positif pembaca, sekaligus tetap memberikan informasi yang berharga. Ya, baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.